Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menanggapi tanggapan dari dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC/FEI, yaitu tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kenapa kita mendiskusikan kebijakan moneter tersebut? Yaitu karena di dalam teori makro, kebijakan moneter sangat penting, sangat berperan penting untuk mengatur perekonomian nasional, dan juga instrumen kebijakan moneter ini akan mengatur beredarnya uang yang mengatur keseimbangan antara pasar uang dan juga pasar barang, sehingga agar harga stabil dan ekonomi bertumbuh dengan baik. Maka dari itu kita harus mengetahui tentang kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter di sini yaitu adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencetak uang dan juga dalam mengedarkan uang perekonomian uang, dan juga dalam mengatur jumlah yang beredar supaya perekonomian itu berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan baik, sehingga kesejahteraan di masyarakat berjalan dengan baik. Itu kebijakan moneter tersebut. Sehingga berapa banyak triliun yang harus dicetak dengan yang dibutuhkan yang dicetak pada tahun selanjutnya, dan juga berapa triliun yang harus beredar agar sesuai dengan perekonomian agar masyarakat yang dibutuhkan tersebut bisa terpenuhi dalam pelaksanaan perekonomian. Karena jika uang banyak beredar, maka terjadi inflasi atau barang-barang itu akan mahal. Begitupun sebaliknya, jika uang yang beredar sedikit, maka akan terjadi deflasi, maka barang-barang tersebut menjadi murah. Maka dari itu perlu kebijakan moneter supaya harga barang tersebut tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, sama dengan seimbang. Maka akan terjadi lapangan kerja. Ketika ada lapangan kerja, maka akan terjadi pendapatan banyak, atau bisa dikatakan pendapatannya tersebut meningkat. Daya beli akan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan berkembang. Itu yang dinamakan kebijakan moneter. Dan selanjutnya, poin jenis-jenis kebijakan moneter. Ada dua, yaitu kebijakan moneter eksponsif dan juga kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama saya akan jelaskan kebijakan moneter eksponsif, yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya di sini yaitu untuk mengatasi pengangguran dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi, atau bisa dikatakan ketika barang-barang tersebut mahal. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Yang selanjutnya, poin tujuan kebijakan moneter, yaitu yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, yaitu untuk menjaga kestabilan. Jadi, jika uang beredar terlalu banyak, maka
maka pemerintah melakukan kontraktif atau bagaimana uang tersebut ditarik ke bank sentral. Begitupun sebaliknya. Ya, dan juga yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi supaya ekonomi berjalan dengan baik. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang selanjutnya, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Dan juga distribusi likuiditas yang optimal. Jadi uang yang sampai ke masyarakat optimal. Dan juga mempertahankan keseimbangan antara IS dan juga LM. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dan juga poin selanjutnya, instrumen, ada beberapa instrumen kebijakan moneter, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, dan yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yaitu mencadangkan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat. Jadi kredit tersebut melakukan kerja yang ketat. Dan yang selanjutnya kebijakan dorongan moral. Dan yang terakhir penyesuaian tingkat suku bunga. Poin yang selanjutnya, beberapa madhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yaitu ada beberapa madhab. Yang pertama, madhab pertama iqtishaduna. Yang kedua, madhab mainstream. Yang pertama yaitu madhab yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ar-Sordar. Yang kedua, madhab yang dikembangkan oleh Umar Chapra, Abdul Manan, Yusuf Qaradawi, dan sebagian yang diikuti oleh Indonesia. Dan juga MAGI, Syafi'i Antonio. Yang pertama saya akan jelaskan madhab yang pertama yaitu iqtishaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang tersebut sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua, madhab yang kedua yaitu mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah yaitu maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang atau money hoarding karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, madhab ini merancang sebuah instrumen, yaitu kebijakan yang ditunjukkan untuk memperoleh besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Poin selanjutnya, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Ada 8 instrumen kebijakan moneter ekonomi Islam, yaitu yang pertama nisbabatul ihtiyati, yaitu yang dinamakan pemerintah itu akan melakukan langkah-langkah strategis dalam persentase uang yang berada di bank sentral. Yang kedua, iqna'al ma'wi, yaitu yang artinya bagaimana melakukan dorongan moral, melakukan uang dengan baik, melakukan uang tersebut dengan baik. Dan juga yang ketiga, nisbatul iqrad,
yang artinya bagaimana kita itu memberikan uang bisa dikatakan bagi hasil. Yang keempat i'datus sanadat, yang dinamakan bagaimana pemerintah itu melakukan ketika uang banyak beredar. Bagaimana pemerintah tersebut melakukan uang yang beredar dan juga uang yang dicetak oleh pemerintah. Dan juga yang kelima sama dengan yang keenam, yaitu yang kelima as-suku al-islamiyah dan juga Islamic sukuk, yang artinya pemerintah itu membeli atau menjual surat-surat berharga kepada masyarakat dengan melakukan akad Islam. Contohnya akad Islam di sini seperti akad ijarah, akad murabahah dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang ketujuh, al-istismar al-hukumi, yaitu pemerintah itu menginvestasikan dan mengembangkan ekonomi secara umum. Jadi pemerintah tersebut melakukan pengembangan tersebut secara umum. Yang terakhir ada tasdik, yaitu yang dinamakan membeli atau menjual surat-surat berharga atau bagaimana mengembangkannya tersebut. Cukup sekian dari presentasi dari tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.